Kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Acara ngobrol santai yang dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Tim Penggerak PKK dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai masalah, curhatan, keluhan hingga apresiasi. Salah satunya adalah Widodo, warga Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya yang mengeluhkan soal kualitas air PDAM. Wali Kota mengatakan telah membicarakan hal ini dengan pihak PDAM Surya Sembada termasuk tentang pemerataan distribusi untuk tahun 2023 khususnya di wilayah Surabaya Barat. Selain tentang kualitas air dan sebaran distribusi, Wali Kota juga menyampaikan bahwa terkadang air PDAM Surya Sembada keluar di jam 11 malam, bahkan terkadang sama sekali tidak keluar, sehingga pihaknya sedang bekerja keras sekaligus menyelesaikan masalah air yang kurang jernih. Permasalahan epidemi HIV dan AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan semakin mengkhawatirkan. Hal ini ditandai tren peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, pada 2020 kasus HIV tercatat sebanyak 1.210 kasus, sedangkan AIDS mencapai 307 kasus. Kemudian pada 2021 HIV naik menjadi 1.490 kasus, sedangkan AIDS 391 kasus. Ketua Pokja Media Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sulsel Andi Mangarata Dampali mengatakan kasus HIV maupun AIDS sudah terdapat di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Menurutnya kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta komitmen dinas terkait menjadikannya sebagai salah satu prioritas penting dan mendesak untuk diselesaikan. Senada disampaikan praktisi HIV/AIDS Akbar Halim. Ia menuturkan perlu ada gerakan masif untuk mencegah serta menekan penularan HIV/AIDS. Menurut Akbar, pemberitaan di media merupakan salah satu langkah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebab selama ini banyak masyarakat beranggapan HIV/AIDS hanya ada pada kelompok tertentu saja. Padahal faktanya penderita HIV/AIDS nyaris ditemukan di semua lapisan masyarakat, termasuk jurnalis dan bahkan bayi sekalipun. Ia menyebut dari data yang ada, kasus HIV/AIDS di Sulawesi Selatan saat ini mencapai 26 ribuan. Sebanyak 70% diantaranya adalah laki-laki. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau pemerintah daerah Sulawesi Selatan untuk segera menurunkan kasus aktif penyakit kuku dan mulut PMK di wilayahnya. Berdasarkan data Satgas PMK Pusat, kasus PMK di Sulawesi Selatan telah tersebar di 17 kabupaten kota. Total terdapat lebih dari 2.000 hewan ternak telah terjangkit. Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas PMK Letjen TNI Suharyanto saat menghadiri rapat koordinasi penanganan PMK mengatakan penularan PMK di Sulawesi Selatan terus naik sehingga harus dicegah. Apalagi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi lumbung ternak di Indonesia. Suharyanto menyebut puncak kasus aktif PMK di Sulawesi Selatan tercatat terjadi pada 16 Agustus dengan jumlah 2.577 kasus. Kemudian turun hingga tanggal 18 Agustus dengan 2.228 kasus. Kendati demikian, angka tersebut terhitung masih tinggi. Di sisi lain, tingkat kesembuhan berdasarkan gejala klinis hewan ternak terjangkit PMK di Sulawesi Selatan yang masih 13%. Yakni dari 3.000 lebih kasus konfirmasi PMK, 419 hewan diantaranya sembuh klinis. Oleh karena itu, Suharyanto kembali menegaskan pentingnya penerapan 4 strategi utama penanganan PMK, yakni biosecurity, pengobatan, vaksinasi, dan potong bersyarat. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.